Saudara-saudara, saya sedang berada di tepi pantai, di pantai daripada Hotel Krakatau, saudara. Di mana anginnya bertiup dengan begitu lembut, yang begitu menyejukkan, saudara. Ya, hembusan-hembusan yang semilir, ya begitu mantap sekali. Saudara, begitulah sebetulnya hembusan-hembusan Roh Kudus itu yang kita alami setiap waktu, khususnya di dalam peribadahan-peribadahan yang kita lakukan. Mungkin itu peribadahan hari Minggu atau juga peribadahan-peribadahan yang lain. Saudara, seharusnya bagaimana hembusan Roh Kudus itu seharusnya sangat terasa, karena itu adalah kehidupan. Saudara, kalau seandainya tidak ada lagi hembusan-hembusan Roh Kudus itu, sebetulnya saudara, pelayanan itu sudah menjadi kering. Ya, kering saudara. Tidak ada lagi sesuatu yang menyegarkan. Apa yang dikatakan oleh Oral Robert, saudara, dia katakan begini. Pada pertama sekali Pantai Kosta ini berdiri, dia katakan saudara bahwa orang-orang Pantai Kosta itu mengalami lawatan-lawatan Tuhan, mengalami perbuatan-perbuatan Roh Kudus yang begitu hebat, berbahasa roh, kemana-mana berbicara tentang bagaimana tentang kebaikan Tuhan, lalu ada mujizat, ada kegerakan, dan di mana-mana ada kegerakan. Orang yang tadinya bekerja di perusahaan, mereka itu meninggalkan perusahaan itu lalu pergi untuk melayani Tuhan. Orang yang PNS meninggalkan PNS-nya dan memutuskan untuk melayani Tuhan. Saudara, itu adalah ketika ada hembusan-hembusan Roh Kudus. Tetapi pada waktu itu saudara, kaum gereja lain mengatakan Pantai Kosta Karismatik ini adalah bidat, sesat. Kenapa saudara? Karena pada waktu itu kaum Pantai Kosta Karismatik tidak bisa menjelaskan apa sebetulnya yang mereka sedang alami, apa sebetulnya yang sedang terjadi, saudara. Tidak bisa, saudara. Yang mereka tahu adalah mengalami Tuhan hari lepas hari. Ya, mengalami api Roh Kudus hari lepas hari. Mereka belum bisa, saudara, ya, menjelaskan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Walaupun saudara, pekerjaan yang terjadi itu begitu besar di seluruh dunia dan begitu menghebohkan. Tetapi pada waktu itu orang Pantai Kosta Karismatik tidak bisa menjelaskannya, saudara. Lalu setelah puluhan tahun, ratusan tahun, saudara, maka orang Pantai Kosta Karismatik sudah bisa menjelaskan secara teologi, secara literatur, apa yang sedang dialami kaum Pantai Kosta Karismatik pada masa lampau. Saudara, orang Pantai Kosta Karismatik bisa menjelaskannya dengan begitu baik. Karena orang-orang Pantai Kosta, saudara, mereka mulai sekolah, mereka mulai kuliah, mereka mulai belajar teologi, dan mereka mulai membuat definisi-definisi ataupun keterangan-keterangan apa yang dialami oleh kaum Pantai Kosta Karismatik, saudara. Dan dikatakan, saudara, lalu sekarang ini justru kebalik. Orang-orang Pantai Kosta Karismatik banyak sekali yang tidak lagi mengalami hembusan Roh Kudus. Banyak sekali sebetulnya tidak lagi mengalami apa yang dialami oleh kaum Pantai Kosta Karismatik pada zaman dahulu. Tetapi orang-orang Pentakosta Karismatik sekarang, saudara, adalah orang-orang Pentakosta Karismatik yang hanya tahu karena belajar atau karena mendengar khotbah daripada pembicara, daripada para pendeta. Tapi sebetulnya, saudara, hembusan itu tidak ada lagi.
ciri-ciri Pentakosta karismatik itu sudah hilang dari tengah-tengah gereja. Saudara, sehingga sebetulnya gereja-gereja Pentakosta karismatik sudah banyak sebetulnya yang kering, yang sudah sama dengan gereja-gereja yang kita selama ini melihat kering. Karena sudah tidak ada lagi di situ hembusan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, kita semuanya hamba Tuhan bersama seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Saudara, jangan salah. Lihat dirimu. Apakah engkau dan saya adalah benar orang Pentakosta karismatik? Atau saudara dan saya adalah orang-orang yang menghafal atau memahami tentang apa yang dikatakan dengan Pentakosta karismatik, tetapi tidak mengalaminya. Saudara, marilah kita menyadari bahwa saudara, Pentakosta karismatik itu sangat penting. Artinya, saudara, kita sangat penting sekali untuk mengalaminya. Kita sangat penting sekali untuk menghargai kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah hidup kita, di tengah pelayanan kita. Saudara, kita membutuhkan kesadaran yang terus-menerus akan Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus, merasakannya, menikmatinya secara terus-menerus. Saudara, itulah kehidupan. Itulah yang membuat kita terus bersemangat seperti 5 gadis bijaksana. Saudara, kita bukan orang karismatik, Pentakosta karismatik yang dipenuhi oleh literatur, tetapi jadilah terus gerejanya menjadi Pentakosta karismatik yang benar berapi-api, yang benar terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dimanapun berada, dimanapun kita beribadah, sampai akhir zaman, Roh Kudus berhembuslah di antara kami. Terus Tuhan, kami membuka hati kepadamu. Kami menyadari Engkau selalu ada di sebelah kami. Kami akan selalu berbicara kepadamu. Kami akan selalu mengalami kesadaran bahwa Engkau ada di sekitar kami. Roh Kudus, Kau adalah teman kami, penolong kami, pengajar kami yang kami butuhkan setiap waktu. Berhembuslah di tengah-tengah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah di tengah-tengah persekutuanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara, inilah yang saya sampaikan dari tepi pantai ini. Haleluya. Amin.